Bab 680. 9 teknik terlarang keabadian. Larut malam. Harley menggosok alisnya dan memanjat dari awan. Wow, segera. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Mungkin terlalu banyak konsumsi. Berkat darah agung zaman purba tubuh sucinya. Kepalanya masih sedikit pusing. Segera. Dia memasukkan obat pil ke dalam mulutnya dan berbalik dan melompat keluar dari awan. Di matanya, dia melihat Lancy tidak jauh. Dia duduk bersila di bawah pohon spiritual buah dan jatuh ke dalam keadaan tenang lagi. Namun, Lancy hari ini telah menjadi sangat berbeda. Setelah kekuatan fisik ditingkatkan, jiwa telah ditempa. Basis kultivasi telah dibangkitkan, dan tubuh telah disucikan oleh darah suci. Seluruh tubuhnya seperti nirwana. Seluruh tubuhnya dihantui oleh pijaran ekor ilahi. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hal-hal energi misterius. Bahkan setiap helai rambut diwarnai dengan bunga ilahi yang indah. Dia seperti peri di langit, suci dan tanpa cacat. Yang mengejutkan Harley, ada penglihatan misterius di sekelilingnya. Dan bunga teratai yang mekar perlahan mekar. Kerja kerasku tidak sia-sia. Harley tersenyum lega. Ketika dia mencapai tingkat lanjutan alam langit semu level langit, kekuatannya tidak akan pernah lebih lemah dari Lucy Chu. Hanya kultivasi jiwa saja tidak sebanding dengan orang biasa. Kakek naga. Apakah ada kekuatan gaib rahasia dalam serangan jiwa? Harley mulai memanggil naga kuno mistik lagi. Semuanya. Mistik naga kuno bahkan tidak membuka matanya dan berkata dengan santai. Seolah memikirkan pernyataan Harley, aku adalah rumah harta karun alami. Dan tidak ada yang aku tidak bisa di bawah langit. Berikan aku satu. Harley menggosok hehe sambil tersenyum. Untuk istriku. Wah. Bagaimana bisa aku merasa bahwa kamu sedang mempersiapkan pemakaman? Lagi pula. Mistik naga kuno membuka matanya dan melirik ke 9 tubuh bayangan Harley. Kenapa? Jangan bilang kamu tidak bisa mengalahkan Zhenyi. Ya. Bisa kalahkan dia, ada gunanya ya. Harley melengkungkan bibirnya. Pada hari itu, dia tidak akan sendirian. Barisan utama 3 sekte hanya akan lebih besar dari beberapa hari yang lalu. Tidak lebih kecil dari beberapa hari yang lalu. Apakah ini masih bisa mempermalukanmu? Mistik naga kuno tampak tidak setuju. Dengan bantuan keabadian surgawi, kupikir aku bisa lolos. Tapi mungkin aku akan mengalami kecelakaan di lubang hitam ruang hampa. Tidak ada yang pasti. Harley menjepit telinganya. Bahkan kamu berkata, lubang hitam ruang hampa adalah sebuah tempat kejahatan besar. Bersiaplah untuk menerima metode rahasia. Mata mistik naga kuno berbinar. Dan ia menggabungkan metode rahasia ke dalam kesadaran ilahi yang diturunkan kepada Harley melalui 9 bagian tubuh bayangannya. Harley memejamkan matanya sedikit dan dengan tenang menerima metode rahasia. Segera, metode rahasia yang diturunkan oleh naga kuno mistik dirangkai menjadi karakter emas kecil yang padat. Dan kemudian disusun sendiri. Setelah karakter emas kecil disusun, dia melihat 2 karakter emas paling terang dan mempesona, Binasa Dewa. Binasa Dewa. Harley bergumam dan perlahan membuka matanya. Hanya ketika kultivasi jiwa mencapai tingkat surga barulah metode rahasia ini memenuhi syarat untuk digunakan. Naga kuno mistik berkata, namun, bahkan jiwa kultivasi surgawi pasti akan terluka dengan sendirinya. Pahami mengerti. Hei hei hei. Sambil tersenyum.
Harliye telah menggunakan mata keabadian untuk menyimpulkan metode rahasia ini dengan sangat teliti. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengoperasikan metode rahasia. 1 atau 2 detik kemudian, ada cahaya keemasan berkedip di alisnya. Dan suara dentang pedang bisa terdengar samar-samar. Binasa Dewa. Dengan sedikit suara, pedang cahaya ilahi yang sangat ganas ditembakkan dari alisnya. Pedang ini sangat kuat, dengan guntur dan kilat yang menempel di atasnya. Dengan daya tembus yang merusak. Di tempat, Harliye mendengus kaku. Meski binasa dewa mendominasi, bumerang itu bukan main-main. Meski adalah semburan dengungan lautan kesadaran, yang kultivasi jiwa surgawinya diluruskan. Sombong. Harliye tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dibandingkan dengan Amaterasu, ini adalah hal-hal sederhana. Naga kuno mistik melirik ke 9 tubuh bayangan Harliye. Itu berbeda. Amaterasu mengorbankan elemen usia. Konsumsi tragis seperti itu secara alami sesuai dengan kekuatan yang sangat kuat. Tetapi ketika menyangkut Amaterasu, itu benar-benar rahasia yang bagus. Omong-omong, Harliye menatap mistik naga kuno dengan rasa ingin tahu. Kakek naga, tahukah kamu berapa banyak teknik rahasia terlarang yang ada di mata keabadian 6 jalan? Sejauh yang aku tahu, ada 9 teknik rahasia terlarang Amaterasu. Keabadian surgawi, teknik ilusi keabadian, pemberontakan surgawi roda keabadian, teknik lahir abadi, formasi pedang keabadian, teknik larangan keabadian, kutukan roda keabadian, dan pemakaman surgawi. Ini begitu banyak. Harliye mendengar matanya bersinar. Kemampuan apa yang kamu miliki? Kamu harusnya mampu keabadian surgawi dan Amaterasu. Kutukan roda keabadian, itu kutukan. Dan kutukan yang sangat kuat. Seperti yang kamu katakan. Kekuatan sangat kuat datang dengan harga yang mengerikan. Dan teknik rahasia keabadian datang dengan harga mata keabadian 6 jalan. Teknik ilusi keabadian, seperti namanya, itu di bidang teknik ilusi. Formasi pedang keabadian, itu di bidang pertahanan. Tetapi pertahanan mutlak. Teknik larangan keabadian, itu adalah teknik rahasia tabu di bidang penyegelan. Pemakaman surgawi abadi, setelah digunakan, itu dapat bertukar 10 kali kekuatan tempur dalam waktu singkat. Tetapi juga dengan mengorbankan elemen usia. Teknik lahir abadi, dikatakan dapat bertahan dari kematian dan hidup kembali. Tetapi sejauh ini hanya ada sedikit catatan. Pemberontakan surgawi roda keabadian, ini adalah yang paling tidak konvensional dari 9 tabu roda keabadian. Ini dapat menggantikan ruang dan langsung mengubah posisi dengan musuh. Tetapi kemampuan sebenarnya adalah membalikkan waktu dan ruang. Di sini, setelah mendengarkan mistik naga kuno, Harliye menelan seteguk air. Inilah yang benar-benar dia dengar tentang semua rahasia tabu mata keabadian 6 jalan. Yang semuanya adalah keberadaan surga. Tidak heran jika orang tertinggi sepertimu tidak segan-segan membayar harga yang menyakitkan untuk mengutuk mata keabadian 6 jalan yang sebenarnya adalah mata penantang langit. Harliye menghela nafas dan menjulurkan lidahnya. Meskipun teknik terlarang hebat, sejauh yang aku tahu, tidak ada seorang pun di suku Xian yang pernah membangkitkan 9 jenis seni rahasia ini bersama-sama. Naga kuno mistik berkata, dalam ingatanku, Kaisar Agung, Kaisar suku Xian yang paling menakjubkan, hanya membangkitkan 7 macam
Meskipun dia bukan yang terkuat dari 130 kaisar-kaisar Xuan Huang. Masa pemerintahannya adalah era paling agung dari domain puluhan ribu surgawi, yang disebut Kaisar Agung dalam sejarah. Kaisar Agung adalah kaisar terlama Kaisar Yan. Kaisar terpendek hidup Kaisar Agung adalah Kaisar Suci Petarung. Kaisar yang paling berkuasa Kaisar Agung adalah Kaisar Xuanyuan Kaisar Agung. Satu-satunya kaisar yang gugur dalam pertempuran adalah Kaisar Agung Bahuela. Dan kaisar yang paling brilian pada masa pemerintahannya adalah Kaisar Agung Xiangyu. Harli Ye mulai menghitung lagi. Yang harus diingat dengan jelas. Kamu hanya punya satu mata keabadian 6 jalan, yang bukan darah suku Xian. Kamu bisa membangkitkan 2 jenis teknik terlarang keabadian, yang sudah ada di surga. Di sini, naga kuno mistik terus mendesah. Mendengar ini, Harli Ye buru-buru bertanya. Apakah orang yang mengambil mata keabadian pendahulu Niels Jiang akan membangunkan Amaterasu dan keabadian surgawi secara bersamaan? Sulit untuk mengatakannya. Mistik naga kuno kali ini ambigu. Setiap mata keabadian 6 jalan memiliki kemampuan yang berbeda. Teknik terlarang keabadian yang bisa dibangkitkan belum tentu bisa dibangkitkan. Demikian pula teknik terlarang keabadian yang bisa dia bangunkan belum tentu bisa bangun. Kalau begitu, aku akan lega. Harli Ye menghela napas lega. Ketika aku bertemu orang itu suatu hari nanti, aku akan langsung menyuruh Amaterasu untuk membunuhnya. Jika Amaterasu bisa membunuh orang itu, apakah mata kanan Niels Jiang, mata keabadian, masih akan diambil? Naga kuno mistik melirik ke tubuh bayangan Harli Ye, memandang mereka seperti orang bodoh. Itu benar. Harli Ye tidak bisa menahan untuk menyentuh dagunya. Jika dia bangunkan Amaterasu, maka aku sudah selesai. Kamu bisa tenang. Naga kuno mistik berkata. Amaterasu tidak berpengaruh pada zaman purba tubuh suci. Dengar apa maksudmu? Zaman purba tubuh suci juga mengutuk mata keabadian 6 jalan. Harli Ye bertanya dengan ragu. Itu tidak benar. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Zaman purba tubuh suci adalah satu-satunya darah yang bisa menjadi kekebalan bawaan terhadap Amaterasu. Sistem kekebalan bawaan begitu hebat. Harli Ye terkejut dan bertanya dengan ragu. Bagaimana penjelasannya? Siapa tahu, di masa lalu, seorang raja dari suku Xian berpura-pura dipaksa bertarung dengan zaman purba tubuh suci. Berpikir bahwa Amaterasu dapat dengan mudah membunuh zaman purba tubuh suci. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Amaterasu tidak valid ke zaman purba tubuh suci. Dan dilecehkan begitu saja menjadi seekor anjing. Ini benar-benar membuat wajah tubuh suci itu yang diberikan oleh orang lain. Dan wajah itu hilang oleh diri sendiri. Harli Ye tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kamu berdoa agar orang yang mengambil mata kanan Niels Jiang, mata keabadian, tidak akan bangun terlalu banyak teknik terlarang keabadian. Jika tidak, salah satu dari mereka akan cukup bagimu untuk celaka. Kalau begitu aku benar-benar berdoa. Bersambung. Bab 681. Pedang ungu dan pedang biru. Tidur. Kata Sekte Zeng yang dunia bawah tanah. Naga kuno mistik langsung berbaring di tanah setelah menguap dan tidak lupa untuk memarahi sebelum memejamkan matanya. Lain kali,
Jangan bangunkan aku di tengah malam. Itu sangat menyebalkan. Usai berkata, naga kuno mistik langsung menutup pembicaraan dengan Harley. Harley menggelengkan kepalanya dengan ekspresi merendahkan. Kemudian, Harley menyetak metode rahasia binasa dewa pada slip giok sambil menunggu Lancy bangun dan memberikan padanya. Setelah menyelesaikan semua ini, Harley tetap tidak beristirahat. Dia berbalik dan mengeluarkan ribuan pedang spiritual. Zeng, zeng, zeng. Ribuan pedang spiritual pedang bergema satu demi satu. Masing-masing bersinar terang, berwarna-warni dan sangat indah. Masing-masing dari mereka adalah kelas tertinggi. Dan itu semua adalah harta yang Harley kumpulkan selama ini. Weng. Dengan suara bersenandung, bejana ilahi Daluo pun dikeluarkan olehnya. Mungkin karena tekanannya terlalu kuat, sehingga begitu dikeluarkan, seluruh ruang bergetar. Terima. Dengan seruan ringan Harley, ribuan pedang spiritual langsung masuk ke dalam bejana ilahi Daluo. Kemudian api spiritual dan petir surgawi keluar satu demi satu dan terbang ke dalamnya. Benar. Harley ingin menggunakan bejana besar untuk memurnikan pedangnya. Bejana ilahi Daluo adalah pendahulu dari besi ilahi Daluo. Besi ilahi Daluo dibentuk dari tubuh Golden Immortal Daluo, yang dimurnikan oleh esensi matahari dan bulan hingga beberapa tahun lamanya. Karena itu, apabila menggunakan bejana ilahi Daluo untuk memurnikan pedang, maka pasti akan memberikan hasil yang tidak terduga. Sudah terbuka seluruhnya. Harley mengambil napas dalam-dalam dan datang ke bejana ilahi Daluo. Ia secara pribadi mengendalikan petir surgawi dan api spiritual untuk memurnikan ribuan pedang spiritualnya. Pada saat yang sama, jurus pemurnian senjata juga bekerja secara diam-diam untuk menghilangkan bahaya pada pedang spiritual. Meningkatkan pemurnian, memurnikannya seperti prajurit yang terlatih. Menyatukan dan menyempurnakannya terus-menerus. Tidak tahu berapa lama, ribuan pedang spiritual dilebur menjadi dua kelompok materi ilahi, yaitu satu kelompok bercahaya ungu dan satu kelompok bercahaya biru. Ning. Mengikuti dengusan Harley, materi ilahi bercahaya ungu mulai mengeras. Berdasarkan pemikiran Harley, materi ilahi bercahaya ungu itu akan berubah menjadi sebuah pedang ungu setengah jadi. Sedangkan materi ilahi bercahaya biru tidak dalam urutan tertentu, dan juga akan menjadi sebuah pedang biru setengah jadi. Kedua pedang setengah jadi itu dibentuk, lalu dibungkus oleh api spiritual dan petir surgawi. Kemudian dimurnikan terus-menerus. Zeng, zeng. Tidak tahu sejak kapan, bejana ilahi Daluo mulai memiliki suara dentang pedang pembunuh. Di bawah pemurnian api spiritual dan petir surgawi, pedang ungu setengah jadi dibentuk menjadi sebuah pedang ungu ilahi. Dan pedang biru setengah jadi dibentuk menjadi sebuah pedang biru ilahi. Suara kedua pedang itu sama-sama melengking keras, tanpa menanamkan kekuatan spiritual, namun memiliki cahaya pedang, serta guntur dan kilat yang menempel padanya. Harley memurnikannya dengan teliti. Ia bahkan melukis setiap pola kecil di atasnya dengan sangat hati-hati. Mungkin karena Harley terlalu fokus memurnikannya, sehingga ia tidak menyadari bahwa Lancy telah bangun dan sudah berdiri tidak jauh di belakangnya saat ini. Dua pedang yang sangat kuat. Lancy memandangi pedang ungu dan biru bejana ilahi Daluo dengan takjub. Sekalipun jaraknya sangat jauh, tetapi dia bisa merasakan ketajaman yang ditimbulkan oleh energi pedang yang meluap itu. Ini pasti menghabiskan banyak bahan. Lancy menghela nafas. Meski begitu,
Lancy tidak melangkah maju dan tidak ingin mengganggu Harley. Waktu berlalu perlahan, dan senja akan segera tiba. Tetapi Harley tetap tidak berhenti, dan masih memurnikannya dengan hati-hati. Ini adalah waktu yang panjang. Harley masih belum selesai memurnikannya sampai malam akan tiba. Sementara pedang ungu dan biru di bejana ilahi Daluo sudah menjadi semakin luar biasa. Di tengah bunyi dentangan, sebuah penampakan misterius muncul di kedua pedang tersebut. Tetapi suara surgawi yang melilit jalan masih bisa terdengar bergema. Bahkan bejana ilahi Daluo pun ikut berdengung tak berhenti. Dua senjata ilahi yang tiada taranya. Seru Lancy saat melihat penampakan pedang kembar yang terjalin dengan warna ungu dan biru. Pedang dikerahkan. Di saat Lancy terkesima, Harley mendengus pelan dan menepuk bejana ilahi Daluo. Zeng, zeng. Dalam sekejap, dua pelangi ilahi ungu dan biru naik ke langit, melewati dunia hampa, berkilau di bawah malam yang gelap, dan mengejutkan banyak orang tua di kota kuno Qianqiu. Pada saat inilah, Harley menyimpan api spiritual dan petir surgawi. Lalu melambaikan tangannya dan meraih pedang ungu dan biru di tangannya. Zeng, zeng. Dengan pedang di tangannya, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum pada karyanya sendiri. Pancaran cahaya pedang di atas kedua pedang itu sangat tajam, melilitkan guntur dan kilat, juga tembakan energi pedang. Setiap pedang energi sangat menakutkan. Aku akan memberi kalian sebuah nama, pedang ilahi. Pedang dewa. Harley tersenyum dengan lega. Aku hanya tahu bahwa kamu sangat pandai dalam pemurnian pil. Aku juga tidak menyangka bahwa keahlianmu dalam menyempurnakan senjata sangat hebat. Lancy baru melangkah maju pada saat ini. Itu perlu, kata Harley sambil tersenyum menyeringai. Dasar, pedang dewa dan pedang ilahi. Pilih salah satu. Harley memperlihatkan kedua pedang itu di depan Lancy. Untukku. Tentu saja ini untukmu. Harley tersenyum. Hei, satu untukmu, dan satu untukku. Lebih baik untukmu saja. Lancy buru-buru menolaknya, tetapi merasa hangat di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harley mengerjakan semuanya ini hanya untuk mereka. Tidak perlu sungkan. Aku punya banyak barang kesayangan. Kamu simpan saja. Ambil saja. Harley mendorong pedang ilahi kepadanya. Baiklah. Aku sudah memilihkannya untukmu. Pedang ilahi untukmu dan pedang dewa untuk guruku. Tetapi, tidak ada tetapi. Harley memberikan slip giok yang dicetak dengan metode rahasia binasa dewa kepada Lancy. Aku mendapatkannya dari kakek naga kemarin. Teknik rahasia serangan jiwa. Aku sudah mencobanya. Itu jauh lebih kuat dari teknik spiritual maut kamu. Teknik rahasia serangan jiwa. Mata Lancy berbinar. Dia paling suka dengan hal-hal dengan teknik rahasia yang berhubungan dengan jiwa. Ini juga untukmu. Tepat ketika Lancy tengah bergembira, Harley memberikan tas penyimpanan kepadanya lagi. Apa ini? Lancy mengambil tas penyimpanan dan melihat isi dalam tasnya. Segala sesuatu ada di dalamnya, termasuk senjata spiritual, gulungan rahasia, obat spiritual, batu spiritual. Bahkan jumlahnya umumnya tidak besar. Sambil melihatnya, Lancy sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu dan sudah lupa untuk terkejut. Lalu menatap Harley dengan panik. Apakah kamu akan pergi lagi? Iyakah? Tidak ada. Jangan berbohong padaku. Lancy berkata dengan tergesa-gesa. Aku telah mendengar semuanya.
Sekte Yan Huang tengah mengerahkan pasukan besar untuk menangkap Sekte Heng Yue. Begitu semuanya disiapkan, kamu akan secara terbuka menantang Zheng Yi sebagai Herikin. Siapa yang mengatakan itu? Harley Ye memarahi diam-diam. Dia tidak ingin Lan Xi mengetahuinya, agar tidak membuat Lan Xi khawatir. Tetapi pada akhirnya, Lan Xi juga mengetahuinya. Kekuatan kita sudah jauh lebih kuat dari Sekte Heng Yue. Kenapa kamu masih harus mengambil risiko? Lan Xi meraih telapak tangan Harley Ye dan menatapnya dengan wajah penuh harap. Tolong, jangan pergi. Oke. Apakah kamu begitu tidak yakin padaku? Harley Ye tersenyum pada Lan Xi. Bukankah kamu juga begitu? Mata Lan Xi penuh air mata. Kamu sendiri bahkan tidak yakin. Kalau tidak, kamu tidak akan mempercayakan begitu banyak harta kepadaku. Seperti sedang meninggalkan pesan. Lihatlah apa yang kamu katakan. Sejak kapan pemberian harta kepada istri menjadi seperti meninggalkan pesan? Kamu berbohong. Intinya, air mata di mata Lan Xi mengembun menjadi es di bawah sinar bulan. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Harley Ye tersenyum dan dengan lembut menyeka air mata di sudut mata Lan Xi. Dulu, 30 lebih level alam langit semu dan 1000 lebih alam Kongming saja gagal menjatuhkanku. Kali ini juga seperti itu. Jangan meremehkan kemampuanku. Aku punya banyak cara untuk menyelamatkan diri. Patuhlah. Tunggu aku kembali. Sambil berkata, Harley Ye tersenyum hangat dan berbalik dengan lembut. Harley Ye. Lan Xi mengambil langkah cepat, lalu memeluk Harley Ye dari belakang. Seluruh pipinya menempel padanya, dan kata-katanya sedikit tercekat. Jangan seperti ini. Kamu yang sekarang membuatku ketakutan. Tolong, jangan pergi. Oke. Lan Xi memeluknya semakin erat. Air matanya membasahi pakaian Harley Ye. Khawatir pemuda di depannya ini akan selamanya menjadi bayangan dalam ingatannya. Suasana di taman lain sedikit hening. Hanya ada suara tersedak yang coba ditekan oleh para wanita. Kami butuh alasan untuk memimpin Master Tong Xuan dan yang lainnya keluar dari Sekte Heng Yue. Tidak ada yang lebih cocok dariku. Harley Ye memecah kesunyian setelah beberapa lama. Aku adalah Panglima. Aku harus bertanggung jawab atas tentaraku. Aku tidak ingin perjalanan pulang kami berlumuran darah dan tulang mereka bersambung. Bab 682. Tanpa judul. Di malam yang gelap, Harley Ye berjalan keluar dari taman, meninggalkan Lan Xi yang sedang tidur. Tidak tahu mengapa, Harley Ye merasa sedikit berat begitu keluar dari taman. Seperti yang dirasakan naga kuno mistik dan Lan Xi. Semua yang dia lakukan pada Lan Xi seperti sedang meninggalkan pesan. Karena dirinya benar-benar tidak yakin akan kembali dengan selamat. Kenapa kamu melakukan ini? Naga kuno mistik yang sedang tidur. Meskipun tidak membuka matanya, tetapi kata-katanya bertahan dalam lautan kesadaran Harley Ye. Apa maksudmu? Harley Ye tinggi, sehingga ia berjalan dengan sangat mantap. Kamu adalah Panglima, jadi kamu tidak perlu mengambil risiko. Naga kuno mistik berkata dengan santai. Karena ini perang, maka pasti akan ada yang mati. Sebagai Panglima, tindakanmu seperti itu adalah hal yang tabu di militer. Aku adalah Panglima.
Misiku bukan untuk menyaksikan kematian para prajuritku, melainkan melakukan yang terbaik untuk melindungi hidup mereka, kata Harley Ye dengan tenang. Aku berharap mereka bisa melihat negara yang kami bangun bersama, bukan merayakan kemenangan atas pengorbanan mereka dengan anggur di depan makam mereka. Meskipun aku mengagumi keberanianmu, tetapi tahukah kamu bahwa panglima yang bertindak atas dorongan emosional semata juga merupakan panglima yang tidak bertanggung jawab pada prajuritnya? Kakek naga, kamu orang yang pintar. Kamu tahu bahwa aku bukan bertindak atas dorongan emosionalku. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Kamu seharusnya tahu bahwa apabila Master Tong Xuan dan yang lainnya menetap di Sekte Heng Yue, bukankah kita akan membayar harga yang mengerikan untuk merebut kembali Sekte Heng Yue? Kekuatan kita akan terungkap, kelebihanku akan lenyap, dan aku berani menjamin bahwa begitu pertempuran dimulai, tidak ada pasukan dari Sekte Yan Huangku yang bisa keluar dari Nanchu. Kamu memikirkannya dengan teliti. Jadi, meski aku adalah tokoh utama dari pertempuran ini, tetapi bukan inti dari pertempuran ini. Harley Ye tersenyum. Di Nanchu, kami adalah tamu dan Sekte Heng Yue adalah tuan rumahnya. Jika pertempuran ini berlarut-larut, maka dapat menyebabkan runtuhnya seluruh prajurit bagi Sekte Yan Huang. Yang kita butuhkan adalah kecepatan. Dan kunci kecepatan adalah memimpin Master Tong Xuan dan yang lainnya keluar dari Sekte Heng Yue. Bocah, kamu membuatku tak bisa berkata-kata. Naga kuno mistik kembali berbaring. Kalau begitu aku benar-benar tersanjung. Harley Ye menyeringai dan berjalan ke istana bawah tanah di kota kuno Qianqiu. Di istana bawah tanah, puluhan sosok tubuh inkarnasi berdiri di depan sebuah peta besar. Meskipun peta ini sangat besar, tetapi itu seperti lelucon jika dibandingkan dengan peta 9 negara langit misteri. Disinilah para penguasa Sekte Yan Huang berada. Andreas Yang dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka perlu memikirkan situasi tak terduga yang mungkin terjadi. Di antaranya adalah menghancurkan formasi teleportasi yang berjarak ratusan ribuan mil Sekte Heng Yue. Bagaimana persiapannya? Harley Ye berjalan perlahan. Pertama-tama melirik peta besar, dan kemudian melihat kerumunan. 90% lebih prajurit Sekte Yan Huang telah diutus ke 9 besar aula sampingan Sekte Heng Yue. Pada saat itu tiba, kami akan menyerang markas Sekte Heng Yue melalui formasi teleportasi kehampaan di 9 besar aula sampingan, kata Jalvin Song. Sudah mengutus orang-orang ke formasi teleportasi yang berjarak ratusan ribu mil ke Sekte Heng Yue, kata Cantika. Jika ada perubahan, kami akan langsung menghancurkan teleportasi untuk menghindari pengepungan. Masalahnya sekarang adalah kita butuh seseorang untuk membantu kita membuka formasi kehampaan di Sekte Heng Yue. Kalau tidak, prajurit di 9 besar aula sampingan tidak akan bisa menyerangnya, kata Master Dao Xuan. Selain itu, kita memerlukan token instruktur Sekte Heng Yue untuk membuka formasi kehampaan markas Sekte Heng Yue, kata Andreas yang dengan mengerutkan alis. Karena itu, ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk membuka formasi teleportasi kehampaan markas Sekte Heng Yue. Yaitu pertama, kita memiliki seseorang yang menyusup ke Sekte Heng Yue. Kedua, ini juga merupakan langkah kunci, yaitu token instruktur Sekte Heng Yue. Guru, siapa orang yang memegang token instruktur Sekte Heng Yue? Harley Ye memandang Andreas Yang. Zendi Yi. Andreas yang berkata dengan yakin.
Token instruktur Sekte Hang Yue terkait dengan markas dan formasi teleportasi kehampaan di 9 besar aula sampingan. Karena itu, tidak pernah diserahkan kepada orang kedua. Jadi, token akan berada di siapa yang menjadi instruktor. Oh, begitukah? Harley Ye mengelus dagunya, lalu tenggelam dalam pikirannya. 3 atau 5 detik kemudian, dia berkata, serahkan masalah token itu kepadaku. Aku akan mengutus tubuh bayangan untuk mengikuti kalian. Begitu mendapatkan token, tubuh bayangan akan mengirimkannya kepada kalian. Itu tidak mudah dilakukan. Semua orang memandang Harley Ye. Asalkan sudah memastikan bahwa tokennya ada padanya, kata Harley Ye. Bahkan jika harus membayar harga itu sepadan, lebih baik berhati-hati. Semua orang mengerang. Jadi, kalian semua pergilah malam ini, kata Harley Ye. Setelah Master Tong Xuan dan yang lainnya keluar dari Sekte Hang Yue, mereka pasti akan membuka formasi batasan wilayah. Jadi, kalian para senior harus menyelinap ke Sekte Hang Yue terlebih dahulu, lalu bersembunyi dengan baik sampai aku mendapatkan token, dan aku akan mengontrol para penguasa Sekte Hang Yue dengan guntur. Sebelum melakukan ini, lebih baik kita membagi pekerjaan. Andreas yang membuka gulungan rahasia dan menggantung di udara. Isinya penuh dengan nama-nama orang. Orang-orang ini penguasa di Sekte Hang Yue. Andreas yang berkata sambil terus menunjuk nama satu demi satu orang di gulungan rahasia. Jika ingin mengalahkan Sekte Hang Yue dengan mudah, orang-orang ini harus segera dikendalikan. Terutama Wendy, Tuan Paviliun Jaringan Intelijen Umum Hang Yue. Jangan sampai membiarkannya mengaktifkan larangan serangan musuh. Juga Gunung Tetua Agung. Hal selanjutnya adalah waktunya membagi tugas. Andreas yang menjelaskan dengan sangat rinci setiap kali menunjuk nama seseorang, termasuk pengembangan dan kekuatan supranatural mereka. Mengikuti apa yang ditunjukkan Andreas yang satu orang dari Jelvin Zong dan yang lainnya akan melangkah maju. Dengan cara ini, pembagian tugas menjadi jelas dan tepat sasaran. Jika bertindak di waktu yang sama dan jika semuanya berjalan lancar, maka para penguasa di Sekte Hang Yue akan terkendalikan dalam waktu kurang dari 10 detik. Di sini, Harley Ye juga terus mengawasi. Dia mengawasi sambil meminum pil obat. Harley Ye telah menguras banyak tenaganya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan pemurnian senjata. Karena itu, ia perlu pulih ke kondisi puncak dalam waktu singkat. Jadi, cara paling efektif untuk memulihkan energi vitalitas adalah menelan pil obat. Di sini, Samuel Gu dan Master Wuya, yang telah mengambil tugas, telah lebih dari sekali mengamati Harley Ye. Pil obatmu lumayan banyak. Keduanya mengelus-elus dagu. Dan Harley Ye telah menelan ratusan pil obat hanya dalam beberapa menit. Pil obat level terendah adalah pil mujarab 3 pola. Dewi pil, kata Harley Ye, lalu memakannya. Seperti memakan permen. Mari kita hajar dia. Samuel Gu dan Master Wuya berkata dengan sungguh-sungguh sambil membelai janggut mereka. Samuel, aku selalu punya sebuah pertanyaan yang ingin kutanyakan kepadamu. Harley Ye mengunyah tanpa malu dan menatap Samuel Gu. Kamu dan Alones memiliki guru leluhur yang sama. Kamu juga adalah kakak seperguruannya. Kenapa kekuatan tempur kalian sangat jauh berbeda? Bah, percaya atau tidak, aku bisa menghajarnya dengan satu tangan sampai ibunya pun tidak dapat mengenalinya lagi. Tidak percaya, kata Harley Ye, lalu menelan pil obat lagi. Aku percaya. Di samping
Qilian Zong, yang telah mengambil misi, bersuara. Samuel yang 100 tahun lalu pasti berada di 10 besar pertempuran dinasti Dacu. Sedangkan Alones yang 100 tahun lalu bahkan tidak masuk 20 besar. Sial, hebat sekali. Setelah Qilian Zong selesai berbicara, Harley Ye memandang Samuel Gu dengan tatapan berbeda. Itu dia. Samuel Gu merapikan kerahnya, tampak membanggakan diri seperti orang nomor 1 di dunia. Kamu tidak tahu. Master Wuya melirik Harley Ye. Samuel Gu yang 100 tahun lalu berlatih sangat keras demi teknik silat. Kini, apa yang dia capai hari ini adalah hasil kultivasinya selama hampir 100 tahun. Jadi perbedaan Alones dan Samuel sangatlah besar. Tuan Samuel, mari minum pil obat. Harley Ye mengambil segenggam pil obat dan memberikannya kepada Samuel Gu. Ekspresinya berubah sangat cepat. Bagus. Bersambung. Bab 683. Masa lalu Cantika. Saat subuh tiba, semua orang keluar dari istana bawah tanah. Qilian Zong dari Dewa Tanah, Jalvin Zong dari Dewa Api, Liko Zong dari Dewa Petir, leluhur Sekte Langit, leluhur keluarga Su, Lu Sichu, Samuel Gu, Master Wuya, Hong Luan, Selin, Vino, Jeremy, si jubah hitam, Long Yi, leluhur keluarga Siong, leluhur keluarga Situ, dan Jenderal Mayat level alam langit semu Harley Ye. Total ada 21 level alam langit semu. Di belakangnya terdiri dari Andreas Yang, Henki Feng, Master Daoxuan, Francisco Xiao, Diki Pang, Meli Murong, Nalendra Dongfang, dan Hendra. Selain mereka, juga ada banyak Master Sekte Yan Huang, yang semuanya berada di puncak alam Kongming. Mari pergi. Begitu leluhur Sekte Langit memerintah, semua orang memasuki formasi teleportasi di kota kuno Qianqiu. Bahkan kekuatan pertempuran tidak sekuat biasanya. Mereka langsung menuju ke arah Sekte Hang Yue. Yang akan mereka lakukan adalah menyelinap ke Sekte Hang Yue dan bersembunyi sampai menunggu Harley Ye mendapatkan token untuk mengendalikan penguasa Sekte Hang Yue. Lalu membuka formasi teleportasi kehampaan markas Sekte Hang Yue dan membiarkan prajurit Sekte Yan Huang masuk untuk mengendalikan seluruh Sekte Hang Yue. Inilah yang disebut mengepung dari luar dan bertindak dari dalam. Mungkin formasi sebesar ini sepertinya sedikit berlebihan. Tetapi, demi berhasil dalam satu gerakan, demi mengurangi korban yang tidak diperlukan, dan supaya informasi ini tidak tersebar, formasi seperti ini memang diperlukan. Perlu diketahui bahwa itu adalah Sekte Hang Yue, salah satu dari Sekte Tiga Nancu. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Sekte Zeng Yang, tetapi sekte mereka juga penuh dengan master yang hebat. Apabila ingin semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya kesalahan, mereka perlu mengerahkan kekuatan penuh. Selain itu, ini bisa disebut sebagai perang dan segalanya bisa terjadi. Di depan pasukan kultivator, ada 21 level alam langit semu, yang masih jauh dari cukup untuk dilihat. Pada saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di istana bawah tanah, di mana yang satu adalah Harley Ye, dan satunya lagi adalah Cantika. Cantika tinggal di kota kuno Qianqiu. Dia menguasai seluruh jaringan intelijen Sekte Yan Huang. Meskipun dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi dialah yang mengendalikan situasi secara keseluruhan.
Juga orang yang bertugas untuk selalu membimbing arah leluhur sekte langit mereka. Adapun Harley, dia masih menunggu. Dia akan menantang Zhenyi setelah leluhur sekte langit dan yang lainnya menyelinap ke sekte Hang Yue. Kamu bisa menggunakan tubuh inkarnasi sebagai ganti dirimu untuk bertarung melawan Zhenyi. Cantika menyimpan peta dan menatap Harley. Panglima yang mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Merupakan hal yang tabu di militer. Kamu jangan meremehkan Zhenyi. Harley tersenyum santai. Dia memiliki jiwa naga kuno mistik. Jadi, dia bisa mengenali tubuh inkarnasi dan diriku. Sepertinya kamu sangat mengenal lawanmu. Aku satu-satunya yang selamat dalam 2 pertarungan dengannya. Jadi aku bisa sedikit memahaminya. Kalau begitu, kamu harus menyiapkan jalan keluar. Kali ini tidak seperti dulu. Kamu tidak mendapat dukungan dari kesengsaraan surgawi. Jadi kamu akan selalu dalam bahaya. Cantika menatap Harley. Tatapan khawatir terpancar di matanya yang indah. Selain itu, dia selalu kehilangan fokus setiap kali melihat wajah Harley. Melihat Harley saat ini, seperti melihat guru Cantika sebelumnya. Kamu sepertinya sedang mengkhawatirkanku. Cantika menjadi panik ketika mendengar ini. Siapa? Siapa yang peduli padamu? Pikirannya terputus. Cantika buru-buru mengalihkan fokusnya. Kamu membawa kami ke Nancu. Jika kamu mati, siapa yang akan memimpin sekte Yan Huang? Aku tidak ingin sekte Yan Huang terlibat pertempuran lagi karena kematianmu. Kalau begitu, mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Harley mengangkat bahu, lalu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan mengeluarkan kendi. Hei, kita jarang punya waktu luang. Bisakah kamu menceritakan tentang gurumu? Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Cantika mengambil napas dalam-dalam. Tatapannya penuh dengan kenangan. Dan terkadang akan ada kilasan rasa sakit. Berpikir-pikir. Kemudian melamun. Aku juga pahlawan yang tak tertandingi, kata Harley sambil merapi-rapikan pakaiannya. Kamu. Cantika menoleh ke samping dan mengamati Harley. Sorot mata indahnya dengan jelas mewakili kalimat, kamu seharusnya lebih cocok menjadi bajingan yang tak tertandingi. Kenapa ekspresimu seperti itu? Harley menggerakkan sudut mulutnya. Inilah ekspresiku. Asal kamu tahu apa yang kumaksud. Cantika mengangkat bahu. Sudahlah. Katakan padaku. Dari mana asal mata keabadian 6 jalan gurumu? Tidak tahu. Cantika menggelengkan kepalanya dengan pelan. Waktu itu, guru sudah memiliki mata keabadian 6 jalan ketika menerima kami sebagai murid. Identitasnya sangat misterius. Jadi kami tidak tahu dari mana asal mata keabadiannya. Kalau begitu, apakah kamu pernah melihat gurumu mengeluarkan amaterasu? Harley berkata dengan tergesa-gesa. Itu seperti diriku menggunakan mata keabadian kiriku untuk mengeluarkan bara api hitam semacam itu. Aku tidak pernah melihatnya. Cantika kembali menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu seharusnya tahu beberapa kemampuan mata keabadian gurumu. Harley tidak menyerah. Dia berharap bisa mendapatkan beberapa informasi dari jawaban Cantika. Kemampuan mata keabadian guru. Cantika berpikir sejenak, lalu berkata setelah beberapa saat, mata keabadiannya memiliki kemampuan untuk menyegel. Bahkan semacam teknik terlarang segel yang sangat kuat. Salah satu buyut istana Haus Darah pernah terperangkap dan langsung disegel hingga mati oleh guru. Kemampuan untuk menyegel. Apakah itu teknik larangan keabadian? Gumam Harley.
Selain itu adalah teknik ilusi yang sangat kuat. Cantika melanjutkan, siapapun yang mengetahui keberadaan guru, pasti tidak akan pernah menatap matanya. Karena dalam sekejap, orang itu mungkin akan ditarik ke dalam ilusi oleh guru. Pernah kejadian, ada seorang buyut dari keluarga bangsawan, terperangkap oleh teknik ilusi guru dan terjebak selama 3 tahun. Ketika dia bangun, kultivasinya sudah hilang. Teknik ilusi keabadian. Harley menyipitkan matanya sedikit. Setelah beberapa detik, dia menatap Cantika. Apakah gurumu tahu banyak teknik rahasia? Tentu saja, jawab Cantika dengan yakin dan penuh kagum. Dalam ingatanku, guruku itu maha kuasa. Apa yang bisa kamu terpikirkan maupun tidak terpikirkan, semuanya bisa dia lakukan. Ketika berbicara tentang ini, Cantika juga memandang Harley dengan penuh minat. Pada hal ini, kamu sangat mirip dengan guruku. Bakatnya luar biasa. Bahkan ia bisa mempelajari semua kekuatan supranatural orang lain hanya dengan sekali pandang. Hal ini membuat mata Harley menyipit semakin hebat. Kemampuan yang Cantika katakan, bukankah adalah kemampuan mengurangi salinan mata keabadian 6 jalan? Pada saat ini, Harley tiba-tiba memiliki perasaan aneh, yaitu mata keabadian sebelah kirinya dan mata keabadian sebelah kanan Cantika seharusnya adalah sama. Hanya saja, kali ini tidak tepat. Mata keabadian kirinya diwariskan dari Niels Jiang, dan mata keabadian kanan Niels Jiang telah diambil paksa pada 5.000 tahun lalu. Dan waktu itu, Cantika jelas belum lahir. Jarak dalam waktu diantaranya terdampar ribuan tahun. Tunggu sebentar. Harley sepertinya teringat sesuatu. Lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Apakah mata keabadian Cantika adalah mata keabadian Niels Jiang yang diambil paksa oleh orang itu? Dalam sekejap, begitu sinar spiritual Harley menyala, dia merasa tebakannya sangat masuk akal. Jika demikian, maka semuanya pada dasarnya masuk akal. Jika demikian, mata keabadian kirinya dan mata keabadian kanan Cantika adalah mata keabadian 6 jalan Niels Jiang. Apakah aku memecahkan sebuah rahasia yang mengejutkan? Pikir Harley. Lalu ekspresinya berubah. Guru menjadi sangat aneh di usia tuanya. Di sampingnya, Cantika masih terus berkata. Dia selalu berbicara sendiri, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan terkadang akan jatuh dalam keadaan amnesia. Bahkan tidak mengenaliku dan kakak-kakak seperguruan. Lalu, Harley menatap lurus ke arah Cantika. Dia pernah mendengar hal mengenai guru Cantika yang suka melakukan hal-hal tidak masuk akal di usia tuanya dari Jalvin Zong. Tetapi melihat ekspresi Cantika, Cantika seharusnya tahu lebih banyak daripada Jalvin Zong. Sela. Cantika menyebut 2 kata ini. Oh tidak, lebih tepatnya nama seseorang. Sela. Harley mengangkat alisnya dan menatap Cantika dengan ragu. Siapa dia? Bersambung.